Halo guys, selamat pagi semuanya. Ini adalah udah yang take kesekian kali, udahlah ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Oke guys, selamat pagi semuanya kelas 12 A, B, C, dan D. Hari ini Bu El mau ngejelasin tentang menegaskan tentang yang kemarin sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, yaitu tentang komisioner laba tidak terpisah. Nah, boleh mau langsung ke inti latihan soalnya aja. Ketika ada transaksi pengiriman barang dari pengamanat ke komisioner, itu nanti kita tidak akan menjurnal. Jadi kita tulisnya tidak di jurnal. Tetapi ketika ada transaksi penjualan, kalau yang di komisioner laba dipisah itu dia nyatet 4 akun sekaligus. Kalau di komisioner laba tidak terpisah, kita hanya mencatat 3, yaitu yang ada di layarmu sekarang. Yang pertama itu nyatet penjualan barang dagang ketika laku dijual dengan mendebet kas atau piutang ketika transaksinya kredit dan mengkredit penjualan. Nominalnya dari mana? Nominalnya dari berapa unit yang laku dijual dikali harga jualnya. Kemudian untuk biasanya di dalam soal itu ada beban-bebannya juga. Seluruh beban-beban ini kita catat dengan mendebet hutang, nama pengamanatnya siapa, dan mengkredit kas. Kenapa kita mendebet hutang? Karena seluruh beban yang komisioner keluarkan untuk pelanggan itu semuanya akan ditanggung oleh pengamanat. Sedangkan ketika ada transaksi penjualan barang, maka itu akan menambahkan hutang komisioner ke pengamanat atau hutang kita ke pengamanat. Kan kita selaku komisioner nih sekarang. Maka ketika beban ini nanti ditanggung oleh pengamanat yang sudah kita keluarkan ketika ada transaksi penjualan, ini akan mengurangi hutang. Nominalnya sebesar berapa? Sebesar ya seluruh hutang yang kita keluarkan pada transaksi tersebut. Dan yang terakhir kita mencatat komisinya. Kalau di komisioner laba terpisah, ya kita tinggal mencatat total penjualan dikali komisinya. Hanya kalau yang di komisioner laba tidak terpisah, ini mencatat sisa dari komisinya. Semisal komisinya 20%, untuk mencapai 100% itu kan berarti sisanya 80%. Jadi dari total penjualan barang dikalikan dengan 80%. Ketika komisinya 10%, kan sisanya 90%. Maka total penjualannya dikali 90% dengan mendebet pembelian dan mengkredit hutang pengamanat. Kenapa sih mendebet pembelian? Karena ketika ada, kan kita di awal nggak boleh menganggap sebagai penambahan persediaan nih, karena itu barang titipan. Tetapi ketika itu sudah laku dan kita sudah menyerahkan uangnya ke pengamanat, kita akan menganggapnya sebagai pembelian barang gitu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang keduanya, kalian bisa cari ketika menggunakan kalkulator dagang. Ini hanya bisa kalkulator dagang ya. Di Excel pun nggak bisa, di kalkulator yang bukan dagang pun nggak bisa. Kalau pakai kalkulator dagang, tinggal kalian caranya total penjualannya berapa. Semisal 20 juta, ya kalian kurangi komisinya berapa, 20%. Itu langsung ketemu hasilnya gitu. Maka kita langsung akan lihat contoh soalnya, penyelesaian contoh soalnya. Nah, pakai contoh soal yang sebelumnya aja. Nah, ini adalah penerimaan barang konsinyasi di tanggal 4 Januari. Ada penerimaan barang konsinyasi sebesar 24 unit dengan harga per unitnya adalah 2 juta. Komisinya sudah disepakati sebesar 20%. Maka penyelesaiannya gini. Kok malah gak kebuka. Sabar ya guys. Nah, ini dia. Bukan ini. Nah, ini dia. Di tanggal 4 Januari, maka kita tulis di sini tidak di jurnal. Nah, kemudian di tanggal 12 Januari itu kan soalnya menjual 6 unit TV, harga per unitnya 2 juta, ada beban pengiriman 40.000, pemasangan 30.000, dibayarkan tunai. Nah, dalam satu transaksi ini kita akan mencatat langsung
ketiga jurnal yang tadi. Pertama kita akan mencatat jurnal penjualannya, maka kita mendebet penjualan dan mengkredit kas sebesar berapa? Sorry, salah, maaf ya, ketika ada penjualan barang, maka kita mendebet kas salah guys, dan mengkredit penjualan kebalik. Ya maklum, udah 3 kali salah mulu tagnya, satu nggak kerekam suaranya, yang satu gitulah. Kemudian nominalnya berapa barang yang laku dijual, itu 6 unit, maka 6 unit kita kalikan dengan harga per unitnya 2 juta, maka ketemunya 12 juta. Ini kreditnya juga sama ya guys, jadi kita tinggal kita tinggal giniin aja. Oke, kemudian akun yang kedua kan yang kayak di PPT tadi, kita mencatat beban-bebannya, seluruh beban. Ingat ya, mengurangi hutang, maka hutang siapa nama itunya, nama pengamanatnya, PD Media Jakarta kalau nggak salah, Media Jakarta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas, karena kita yang ngeluarin gitu. Nominalnya berapa, kan di transaksi di situ ada dijelaskan untuk beban pengiriman 40.000 ditambah sama pemasangannya 30.000, maka totalnya adalah 70.000. Gampang kan? Terus jurnal yang ketiganya adalah kita nyatet komisi, maka kita mendebet pembelian dan mengkredit hutang PD Media Jakarta. Media Jakarta. Nominalnya sebesar berapa? Yang tadi Bu El udah bilang, dari total penjualan yang laku kita kalikan dengan komisinya ditentukan kan di situ 20%, maka untuk mencapai 100% sisanya adalah 80%. Atau kalau pakai kalkulator dagang bisa 12 juta dikurang 20%, itu hasilnya sama aja. Nah, ini kreditnya juga sama ya guys. Nanti kreditnya juga sama, 9.600.000. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggal 26 Januari. Di tanggal 26 Januari itu kita mencatat ada transaksi penjualan 10 unit ke toko Kilani, harga per unitnya 2 juta tiap unit, pembayaran 30 hari, berarti ini udah pasti piutang ya guys. Kemudian beban pengirimannya 60.000 dibayarkan tunai. Maka kita buat akunnya penjualan sama kayak tadi. Pertama kita mencatat akun penjualannya dulu, karena udah ada kita copy paste aja dengan mendebet kas. Kemudian kita mengkreditnya adalah penjualan, kan sama kayak tadi. Sorry, bukan kas, karena ini transaksinya tuh kredit, maka ini piutang dagang. Hati-hati ya guys. Nah, nominalnya berapa? Yang laku kejual berapa sih? 10 unit. Dikalikan berapa harga per unitnya? 2 juta. Ketemu deh 20 juta. Nah, kreditnya penjualan juga 20 juta. Kemudian kedua kita nyatet apa? Akun beban-beban. Maka kita mendebetnya hutang PD Media Jakarta. Kenapa sih bukan hutangnya Kilani? Ya kan ini kan kita mau membuat laporan untuk pengamanat kita kan PD Media Jakarta, jadi ini kaitannya dengan PD Media Jakarta, begitu guys. Kreditnya adalah kas. Nah, kalau tanggal 26 ini hanya ada satu beban, yaitu beban pengiriman sebesar 60.000. Nah, ini juga sama ya guys. Next, kita mencatat komisinya dengan mendebet pembelian dan mengkredit apa guys? Hutang PD Media Jakarta. Ya, betul. Nominalnya adalah sebesar berapa barang yang laku dijual
dikalikan dengan 80%. Kalau dia komisinya cuma 10% berarti 90% ya guys. Kalau komisinya 30% berarti 70% ya guys ngaliinnya. Berisik, maaf ya. Gitu, 16 juta. Gitu. Nah, lalu ada iklan Tokopedia. Di tanggal Januari tanggal 31 kita diminta untuk membuat laporan dan pengiriman uang hasil penjualan. Nah, satu perlu kalian pahami bahwa mau transaksinya tunai ataupun kredit, kita menganggapnya itu sudah laku. Maka maka di situ nanti anggapannya semua sudah terbayarkan. Jadi di situ kita nanti akan mendebet kas dan mengkredit hutang dagang. Nominalnya kita cari dulu laporannya, kita buat laporannya terlebih dahulu. Jadi kalau yang komisioner laba dipisah kemarin itu kita buat laporannya seperti itu ya, kita nyatet berapa yang laku dijual, berapa beban-bebannya, kemudian kita komisinya berapa, terus kita kurangin. Nah, sedangkan kalau yang ini kita hanya memberikan informasi buku besar hutangnya aja. Hutangnya siapa? Hutangnya si pengamanat itu, atau kalian sebenarnya bisa menggunakan akun T. Nah, ini contohnya hutang dagangnya. Kita lihat, sebenarnya ini gampang, kita tinggal lihat aja dari transaksi yang tadi, yang tanggal 12 sama tanggal 26. Dari awal sih sebenarnya kan tidak di jurnal, berarti kan gak ada jurnalnya. Nah, tanggal 12 ini kita lihat di situ, ada gak sih akun-akun hutang? Oh, ada tuh di tanggal 12, hutang 70.000 di debit sama hutang di kredit kan 9.600.000. Ya udah, kita posting aja kayak posting buku besar pada umumnya. Nah, di sini keterangannya kita tulis beban gitu aja. Beban. Nah, di situ kan dia debit ya. Berarti kita tulis debit di sini. Tinggal ambil dari sini 70.000. Ya kan? Maka di saldonya juga 70.000. Kemudian tanggal 12 berikutnya ada lagi di sini apa? Komisi, benar kan? Dia di debit apa di kredit? Di kredit. Berapa nominalnya? Nih, 9.600.000. Maka di saldonya berarti kan kreditnya dikurangi dengan debit. Nah, kemudian di tanggal 26 juga sama. Kita mencatat beban. Di debitnya berapa tuh beban? 60.000. Maka kita catat di sini beban 60.000. Kemudian kita tulis saldonya, berarti tinggal berapa? Karena kredit ketemu debit, maka dikurangi. Kredit dikurangi debit. Nah, yang ketiga kita nyatet apa? Komisi, sama. Nah, dikreditkan komisinya sebesar berapa? 16 juta. Maka di sini kredit ketemu kredit itu ditambah. Ketemu deh 25.470. Maka kita akan buat akunnya. Kalau kita bayar utang kan berarti mendebet hutang. Siapa? PD Media Jakarta. Kreditnya adalah kas. Gitu guys, selesai. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan via WA atau nanti kita bisa diskusi lewat Google Classroom. Terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan